Jadi kalau kita nih pakai ngomong-ngomong pakai lu gue, kalau ada istilah Sunda, Jawa, ada bahasa Inggris sesekali, itu menandakan gue menganggap para penonton dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah makin pintar. Dan sudah bisa menghargai itu apa namanya keberagaman. Keberagaman ya. Ya kan, jadi wawancara orang Batak tapi ada kata lege. Kan? Ya nggak ngono toh. Horas tiga Panggabean. Horas Batavia. Waduh, apa kabar Dik? Baik. Lama tak jumpa kita ya. Iya. Itu suara kenapa? Overuse ya. Overuse. Dipakai terus ya. Habis gimana? Emang kan profesi kita kan makanya suara ya. Lagi banyak apa nih? Lagi lo kan manusia dengan banyak. Enggak lah. Gue sih sekarang Project Pop of course itu yang paling pertama yang masih jalan. Masih dan harus jalan. Project Pop. Kedua adalah gue siaran lagi kan di radio bareng Ujo di Radio Bahana FM. Udah masuk tahun kelima nih. Tahun ini persis 5 tahun 2020 ini. Ini siaran terlama lo bercokol ya. Jadi dulu di radio-radio sebelumnya paling gue ya lo dulu Radio Hard Rock FM. Pertama kali lu siaran tuh di mana sih? Hard Rock FM. Bandung belum? Belum. Justru makanya dulu lucu banget waktu gue masih kuliah. Gue sama teman-teman tuh pengen banget jadi penyiar radio. Kan kita anak perantauan dari Jakarta, mau cari-cari uang tambahan. Kayaknya jadi penyiar radio enak nih. Kirain jadi penyiar radio itu cuma gampang gitu. Ternyata banyak faktor. Satu suara, kedua anak ini gaul apa enggak kali ya. Kedua penampakan ya, Bo, mesti cantik. Radio-radio di Bandung itu tuh penyiar deh. Masa harus cantik? Ya paling nggak kalau meet and greet gitu kan. Nah, kayak gua dong, meet and greet ngumpet. Iya sih. Keluarin mukanya Iman Ondang. Sebenarnya harusnya memang suara. Tapi memang mungkin suara gue juga nggak radio sound ya. Jadi radio fan, ya, pengen jadi penyiar waktu kuliah nggak dapet. Nah begitu gue berprofesi sedikit demi sedikit menjadi entertainer lah atau penghibur gitu ya. Mulai terdengar namanya, gue udah kelar kuliah, gue pindah ke Jakarta lagi, balik lagi ke Jakarta. Tiba-tiba emak nelfon deh Bu Besar, Bu Mutia Kasim. Waktu itu Hard Rock FM rasanya baru buka ya. Terus lu siaran dong di sini, Bu. Serius Bu? Iya. Siaran apa? Udahlah gue tandemin lo sama Tommy, ada penyiar waktu itu. Tommy Serius. Trisdianto. Oke deh Bu, apa nih? Suka-suka lo aja, mau apa? Ya udah, kebetulan karena nama kita Tika dan Tommy dan Tika, kita bikin kita bikin aja suka-suka teteh. Suka-suka tete waktu itu. Tapi konotasinya nggak bermaksud jorok. Suka-suka Tika dan Tommy maksudnya. Iya. Itu tengah malam ya siarannya, jam 10 sampai jam 12 malam. Weekly, tapi zaman dulu kan radio tuh nggak ada yang daily. Ininya ya, special programnya rata-rata kan weekly. Siaran setahun sama Tommy, ternyata Tommy memang merasa pengennya tuh pengen jadi penyiar reguler aja. Ya udah, akhirnya Bu, Tommy-nya udah nggak mau siaran, jadi gimana dong? Lu ajaklah temen lu siapa? Akhirnya gue ajak Yosi sama Ujo. Oke. Bikinlah acara tikus itu, acara Tika, Ujo, Yosi itu bertahan 3 tahun lebih ya, 3,5. One of acara legend tuh ya. Akhirnya gue resign dari situ, tapi gue pada saat gue masih siaran itu di radio kan mulai tuh. Si emak juga gitu, lu siaran dong di radio. Bu gimana sih, lo gue siaran di Hard Rock, lu siaran di radio. Ya udah di radio monthly aja, sebulan sekali. Karena spesial program dengan para musisi-musisi, lu wawancarain musisi-musisi. Oke. Sempet ya? Sempet. Gue selesai dari Hard Rock, gue masih siaran di radio tapi sebulan sekali kan. Tiba-tiba dia buka Cosmo lagi. Buka Cosmo yang yang harusnya adalah Erwin dan Indi ya, paginya kan lu kan produsernya kan. Tapi Indi waktu itu baru hamil muda dan harus bed rest. Gue nyobain. Cuma ngegantiin yang tadinya cuma sehari, seminggu akhirnya selamanya. Sama si monyet Erwin Parengkuan itulah. Siaran juga kurang lebih 3 tahun tuh. 3 tahun. Nah, itu blasting juga tuh ya. Itu booming juga tuh waktu itu. Jadi puji Tuhan waktu itu akhirnya Cosmo-nya juga bisa naik gitu. Ternyata kita chemistry-nya dapat gua sama Erwin. Pada saat itu masih nih si Cosmo juga masih tetap, tapi akhirnya gue Bu capek. Udahlah Bu, kasih yang lain deh si radionya. Di tengah-tengah radio kemudian digantiin gue nya dengan Nina Tamam ya. Gue jalan terus nih si Cosmo, kurang lebih 3,5 tahunan gitulah. Sampai akhirnya gue dapet acara
stripping di RCTI waktu itu sitkom OB yang gue bener-bener udah nggak bisa bagi waktu. Itu yang lo rahasiakan. Ada deh, kayaknya lo malu banget main sitkom dulu. Nggak, gini maksudnya emang belum boleh, emang gitu ininya nggak boleh bocor dulu. Ya udah akhirnya karena gue nggak bisa bagi waktu kan nggak fair buat semuanya, gue resign deh. Itu gue resign, Erwin juga resign. Iya. Itu OB itu benar-benar karir pertama lo as yang syuting-syutingan atau gimana sih? Sebenarnya enggak. Jadi sebelum sebagai di sitkom iya ya. Tapi sebenarnya sebelumnya gue udah punya beberapa talk show gitu loh. Acara gue lebih kepada talk show. Oh, talk show I know talk show, but yang lu harus acting. Oh ya, OB pertama kali itu OB. Itu pertama kali itu lu acting dan benar-benar punya acara yang Tunggu deh, gue agak lupa ya OB. Ya OB ya, benar OB dulu, baru abis itu gue bareng Project Pop bikin film, terus gue di Red Chobex tuh kayaknya setelah OB rasanya. Gitu. Ya gitu. Sedikit flashback dikit deh, lu tuh by the way nyokap baru apa sih? Boru Sitompul. Boru Sitompul. Bokap Panggabeannya, iyalah. Iyalah. Itu apa dulu acara lu yang take apa? Signing out-nya tuh yang Panggabean out. Ya itu talk show itu bukan talk show pertama gue ya, itu Bincang Bintang di RCTI. Talk show tengah malam gitu deh. Tapi dulu senengnya adalah dia masih mingguan, weekly. Kan sekarang apa-apa acara TV semua udah stripping ya. Betul. Gue bersyukurnya justru itu dulu tuh seminggu sekali. Karena menurut gue terlalu berat kalau tiap hari ya kan. Jadi ya itu, gue mencintai American Idol dalam hal ini si Ryan Seacrest. Maksudnya gue seneng banget sama acara itu sampai signaturnya si Ryan Seacrest itu gue pinjam. Dia kan selalu Seacrest out gitu. Jadi gue juga di talk show gue si Bincang Bintang itu setiap gue pamit gue gitu Panggabean out gitu. Oh lu dari Ryan Seacrest. Dari Ryan Seacrest waktu itu. Oke. Lalu berapa bersaudara Tik? Gue 4. Gue paling kecil. Kakak gue cowok, cewek gue. Oke. Itu yang masuk ke dunia entertainment lo doang? Cuma gue. Itu juga kan sebenarnya nggak sengaja ya, karena pas gue kuliah dulu tuh Denny, Isur, itu kan kakak kelas gue. Jadi mereka punya perkumpulan Padiangan itu, mereka suka rekrut anak-anak baru yang cocok mereka pertahankan. Dan kebetulan mungkin gue cocok ya, walaupun gue anak Jakarta, mostly kan anak Bandung. Tapi karena mungkin dia melihat penampakan gue yang aneh ya, unik, jadi mereka pertahankan lah. Ya itulah awal karir gue. Itu apply atau mereka yang nawarin? Jadi kan setiap kita baru masuk, jadi kan Padiangan itu didominasi oleh, kalau Unpadnya anak sastra, kalau Unparnya anak fisip. Nah setiap kita baru masuk nih angkatan baru, biasanya ada malam keluarga Unpar. Semua fakultas saat itu akan yang angkatan baru masuknya tuh disuruh bikin acara. Nah turun-temurun tuh kalau fisip yang ngelatih adalah mereka Padiangan. Oke. Jadi ya di situ pun mereka melihat nih bibit-bibit mana yang bisa gue tarik buat regenerasi. Terus? Ya udah gue ikutan sama Yosi juga waktu itu. Ya udah sama mereka. Sama Yosi udah akrab waktu itu? Yosi mah teman SMA gue, sahabat gue dari SMA. Oh. Jadi lucu banget kalau sama Yosi gitu loh. Jadi akhirnya di Padiangan itu dia lihat, oh nih perempuan Yosi ke Parahyangan juga atau ke Unpad? Jadi itu ceritanya beda lagi, itu lucu sekali. Gimana? Kalau Yosi itu adalah teman gue dari SMA. Kelas SMA 1 34 sini, Jakarta. Oh, anak 34. Kita kelas 1 belum sekelas. Dan gue sebel banget ngeliatnya anak legek. Legek tuh bahasa Sunda apa belagu lah gitu. Tengil lah. Tengil, sok lucu lah, sok asik gitu lah. Gak tau ya kelas 2 gue sekelas sama dia. Terus lo ladala kok, ya akhirnya kita sefrekuensi mungkin ya. Dan kita sama-sama aktif di Rock Kris lah waktu itu, Rohani Kristen di 34. Akhirnya menjadi sahabat lah. Kelas 3, gue pikir gue gak akan sekelas lagi sama dia. Sekelas lagi. Kegiatannya sama, lalalala. Dia ngedeketin cewek, ya selalu gue temenin segala macem gitu. Pokoknya bersahabat lah ceritanya. Dia nggak pulang, ibunya nyari ke sini. Dia mau makan, nggak ada duit, larinya ke sini. Dan dia tuh anaknya pinter ya, jenius. Cuma bandel, jadi nggak mau belajar. Sementara gue seneng belajar. Jadi ntar dia nggak ngerti mata pelajaran apa, datang ke sini minta diajarin. Jadi kadang-kadang gue suka buka kelas-kelas kecil buat ngajarin gitu loh. Nah, begitu kita lulus,
gue hanya berpikir gini, gue nggak akan bareng Yosi lagi nih. Akhirnya ya. Oke. Waktu nggak taunya dia tes di Unpar juga kan. Tes di Unpar terus gue nanya, lo ngambil apa? Gue ambil FISIP, lo FISIP. Terus gue sok dong. Gue kan lebih pinter dari dia, pasti gue keterima, dia enggak, gue pikir gitu. Satu hari telepon-teleponan lah kita, belum ada handphone, masih telepon rumah. Kebetulan rumah gue udah di sini, dari gue SD tuh udah di sini. Dia di Cinere, itu juga kerjaannya tuh pulang sekolah main lah, mancing gue, numpang makan, apa, udahlah gitulah. Yosi udah kayak anak nyokap gue yang kesekian lah gitu. Terus teleponan lah. Lo keterima nggak di kan udah kebetulan kakak gue udah ada yang di Unpar ekonomi, jadi dia udah liatin duluan tuh. Lo keterima katanya. Serius? Karena waktu itu gue mikirnya Unpar tuh salah satu PTS yang susah sekali masuknya. Jadi gue udah hopeless, gue nggak akan keterima di Unpar. Katanya kakak gue nelfon, abang gue nelfon, lo keterima? Dia ngomong gitu, FISIP. Serius ya? Teleponan sama Yosi. Pengumuman Unpar udah keluar tuh, masa katanya gue keterima? Gue bilang gitu. Waduh, gue keterima nggak ya? Iya ya mudah-mudahan deh. Tapi dalam hati gue pasti dia nggak keterima. Gue pikir gitu. Gak taunya beberapa hari kemudian, woi gue keterima juga. Wow. Apa loh? FISIP. Oke. Dah. Gue cari kos sendiri, dia cari kos sendiri. Akhirnya gue nemu nih satu kos di Jalan Bukit Jarian. Satu hari gue dianterin nyokap, bokap, pindahan karena udah mau kuliah. Gue ngangkat barang. Tiba-tiba tuh si monyet satu jalan. Hey, kok lu udah di sini? Iya kan besok Senin kita kuliah. Lu kos di mana? Cuma 2 rumah dari kosan gue. Ya udahlah, emang udah takdir Tuhan ya, udah bersama. Waktu itu kita belum penjurusan. Akhirnya penjurusan boleh pilih HI, ANI atau ANE. Akhirnya gue pilih HI. Dia juga gitu, gue pilih HI. Ya udah, kuliah sering bareng. Oh, jadi lo anak hubungan internasional ya? Terus gue ikutan si Padiangan ini, bareng dia juga ikutan, tapi dia lebih seneng basket kan. Iya. Jadi, dan gue lebih seneng paduan suara. Jadi kita sempat ignore nih si Padiangan, kita sempat gak aktif di situ. Karena gue aktif di paduan suara, dia aktif di basket. Dia sempat ikut paduan suara juga, tapi cuma bertahan berapa bulan, dia cabut karena lebih mikirin basket. Akhirnya terus dia mulai pindah tempat kos, mulai sibuk dengan kegiatan sendiri-sendiri dong. Sampai satu hari, gue dipanggil lagi sama Padiangan, gue lebih aktif, dia nggak ada. Oke, kita nih beda. Jadi kita ketemu hanya di kelas aja gitu kan. Dan beberapa rumors ini segala macam. Kalau dia lagi deketin cewek, apalah segala macam. Tiba-tiba satu hari si Padiangan ini mau ada meet and greet. Waktu itu udah project gue udah mulai ikutan syuting gitu di Surabaya. Meet and greet dengan main basket. Yang dicari Yosi lah, si jago basket kan. Mulai dari situ dia kepake lagi. Ya udah, mulai dari situ kepake, ikut kabaret, ikut syuting, lalala sampai akhirnya ketika si Denny Isur abang-abang kita ini harus memilih 7 orang untuk dipilih menjadi project pop, dia kepilih, gua kepilih. Sampai sekarang. Ya udah, siaran radio, MC, berawal nge-MC, belajar nge-MC segala macam selain dari Denny Isur. Dilepas, ya udah sama Yosi. Akhirnya kita mengajak satu lagi orang, namanya Ujo. Itu kemana-mana bertiga, orang taunya Tika Ujo Yosi, Tika Ujo Yosi. Itu sampai sekarang, project pop bareng. Gue pernah siaran sama mereka bertiga. Terus waktu gue siaran di Cosmo pagi-pagi, Yosi pegang morning show-nya Hard Rock FM. Iya, betul. Bareng MC Tika Yosi. Akhirnya kalau nggak Tika Yosi, Tika Ujo, Tika Yosi Ujo Yosi gitu. Nah itu apa yang kalau kan dari tadi kan kita nyebutin emang yang paling stand out nih kalian bertiga kan, Tika Ujo Yosi. Iya kali ya. Nah, itu apa yang terjadi dengan yang lain ya. Yang lain. Nah kalau Gugum sama Odi, mereka tuh emang minatnya nggak terlalu di MC yang gitu-gitu. Kalau Oon, dia tuh orangnya lebih kepada almarhum, dia lebih ke administrator. Tapi surprisingly, yang mengejutkan itu adalah Oon tuh jago acting. Betul. Jadi sebenarnya sebelum dia meninggal, itu film-film yang dia mainkan lebih banyak. Salah satunya adalah Monty Tiwa, itu sayang sekali sama Oon. Hampir di film-filmnya Monty itu Oon ada walaupun cuma cameo. Dan emang dari hasil kita pernah syuting Laskar Pemimpi itu which is adalah filmnya Project Pop, Oon itu paling mateng.
paling bagus ekspresinya dan actingnya gitu. Jadi itulah sebenarnya kalau beliau masih ada aja ya, gue pikir dia sekarang udah jadi salah satu aktor ya. Karena On bagus sekali aktingnya. Nah Yosi itu memang, ya itu gue bilang dia waktu SMA badung aja, nggak suka belajar. Tapi dia tuh jenius kalau menurut gue, pinter banget orangnya. Nah, Odi dia lebih suka nggambar. Gugum tuh lebih suka main musik sebenarnya. Dia jago banget main musik dan paling bagus suaranya di Project Pop itu adalah Gugum dan Odi, gitu. Oh, Gugum dan Odi tuh yang paling jago nyanyi. Jadi Gugum dengan kegiatan bermusiknya sendiri gitu loh. Jadi nggak pernah ada kayak envy satu sama lain saling. Nggak ada gitu. sih. Syukurnya begitu ya dari zaman kita di Project P ya kadang-kadang orang bilangnya, sampai kita di Project Pop, ya semua tuh kayak punya jejak karir masing-masing yang akhirnya didukung ya. Jadi kalau ternyata di satu masa atau di satu sisi Yosi itu lebih menonjol ya, kayak lagu-lagu Project Pop lebih banyak dikarang oleh Yosi dan Gugum gitu ya, karena yang partai di situ. Oh jadi Yosi dan Gugum lebih banyak? Ya, hits kita tuh banyak diciptakan oleh Yosi dan Gugum gitu loh. Dan ya jadi masing-masing kita mendukung aja. Kayak Yosi sekarang dia sibuk dengan berkreasi. Ya emang udah kewajiban kita, teman-temannya juga dukung. Tapi dia juga harus punya satu katakanlah kesadaran bahwa dia masih bagian dari kita, jadi dia masih ikutan mikirin. Emang harus begitu. Kita juga itu. Ketika gue sibuk dulu sama OB gue, acara-acara TV gue, walaupun tapi memang prioritas tetap Project Pop. Gitu. Oh itu komitmennya seperti itu. Ya karena dan akhirnya kita juga manajemennya tetap di manajemen Project Pop yang menangani tidak saja secara grup tapi secara personil juga. Nah, Project Pop ini kan udah bisa dibilang band besar lah ya, Tik ya. Amin. Iya, mega band gitu. Pernah nggak sih ada titik kalian nemuin sesuatu yang sampai bikin kalian tuh sampai di ambang kehancuran tuh pernah nggak sih? Syukurnya puji Tuhan, alhamdulillah tuh enggak ya. Nggak pernah ada konflik sama sekali? Konflik ada, justru kita selalu punya prinsip konflik tuh menimbulkan kasih sayang menurut gue. Jadi kita tuh banyak berbeda kalau sudah mengkonsep satu hal, entah itu penampilan, entah itu menentukan album waktu dulu, atau misalnya single apa yang akan keluar, terus tema apa dalam sebuah lagu, itu kita bisa gontok-gontokan. Tapi gue pikir ini adalah suatu hal yang sehat, kita semua sepakat ini adalah sebuah hal yang sehat. Karena ada 6 kepala, tapi kalau akhirnya cuma yang didengar cuma 1-2 kepala nggak fair. Jadi semua orang harus mengeluarkan idenya dan berjuang untuk idenya. Kalau akhirnya bisa diterima, kalau akhirnya kita menentukan sebuah ide, harapannya itu adalah sebuah proses bahwa dari semua ide yang ada, kita sepakat nih satu ide ini yang harus kita usung. Jadi lebih kepada kita biarkan konflik itu justru ada. Ada masanya waktu kita usianya masih pada muda-muda dan belum pada menikah, kita akan kumpul dalam satu ruangan yang kita berenam aja, lalu kita mau maaf ya dengan kata lain maki-makian, anjing-anjingan silakan, tapi keluar dari ruangan itu harus sudah ada solusi dan kita udah nggak boleh marah-marahan lagi gitu loh. Jadi konfliknya masih termanage. Iya, dan kalau kita masih bersama sampai saat ini dan kita nggak pernah ada di satu posisi yang krusial banget tuh karena kita menyadari bahwa rezeki kita tuh rezeki bersama. Oke, gue punya karir sendiri, Ujo punya karir sendiri, Odi, Gugum, Oon waktu itu, Yosi bercemerlang di bidangnya masing-masing. Tapi rezeki kita bersama tuh jauh lebih besar dan kita bisa dapat rezeki masing-masing ini karena kita dikenal awalnya sebagai Project Pop. Itulah yang akhirnya membuat kita kayak ya udah yang ibaratnya rumah tangga aja gitu loh, yang sebel iya, apa iya, ada pasti dong harus ada. Cuma kita kayak nggak bisa hidup, mudah-mudahan ya sampai ke depannya kita kayak nggak bisa hidup satu sama lain terpisah gitu loh. Karena kita yakini bahwa rezeki kita paling banyak tetap karena Project Pop gitu. Makanya orang banyak bertanya, lo nggak mau solo, lo nggak mau ini, kita semua bilang enggak. Gue mah suara nggak bagus. Kalau gue nyanyi sendiri nggak akan laku, tapi gue nyanyi bersama Project Pop itu jauh lebih laku.
gitu loh. Lu mengklaim diri lu, suara lu nggak bagus? Iya. Maksud gue ada banyak orang yang lebih punya suara bagus. Mungkin kalau orang bilang suara lu berkarakter ya itu lain persoalan. Tapi kalau untuk nyanyi sendiri, apalagi di zaman sekarang banyak sekali anak-anak millennials yang menurut gue suaranya bagus, interpretasi musiknya juga bagus, jauh lebih tinggi. Jadi gue pikir biarlah mereka yang solo. Kalau gue sih sama grup gue aja, gitu. Nah, masa-masa project pop kehilangan Oon. Ya, itu masa yang cukup berat. Tapi kita juga ikhlas dalam artian gini, Oon sudah mengidap penyakit itu cukup lama, bertahun-tahun. Justru udah pada tahu. Justru dia akhir hidupnya Oon kayak setahun terakhir kita tahu kondisi dia makin menurun. Kita banyak kompromisnya. Jadi ada masanya dia masih mencoba untuk tampil. Tapi secara looks dan secara kualitas buat Oonnya juga tidak terlalu bagus lagi. Karena dia terlihat lelah, satu. Dia juga tidak bisa berdiri lama-lama. Kemudian kita kan lagunya banyak yang kenceng. Jadi kita semua akan loncat, kita apa. Sementara Oon udah nggak kuat. Jadi nggak fair buat Oon. Kondisi dia sudah tidak mungkin kan. Tapi kita juga tidak mau memutuskan begitu saja. Pokoknya kita semua fleksibel. Oon masih sanggup? Kalau masih sanggup, ayo manggung. Tapi kalau Oon sudah tidak sanggup, nggak apa-apa. Nah, sampai akhirnya dokter memutuskan bahwa Oon memang sudah tidak boleh manggung lagi. Karena sudah tidak memungkinkan lagi buat dia berdiri lama. Sementara kalau dia manggung, dia duduk, kasihan dong. Di secara looks itu tadi, maksudnya orang ngeliat, aduh kasihan. Nanti orang tuh akan berpikirnya, gila nih project pop, tega banget, temennya udah sakit masih disuruh gitu, ya kan? Iya bener juga. Sampai di salah satu event, di beberapa event terakhir, I.O. dan audiensnya udah ngomong gitu, kok itu kelihatan temennya sakit, kenapa masih dipaksa nyanyi? Padahal kita mengajak Oon nyanyi tuh karena Oon masih seneng banget nyanyi, gitu kan. Jadi akhirnya karena dokter sudah memutuskan juga, ya udah. Nah di tahun-tahun terakhir walaupun Oon sudah tidak banyak manggung sama kita, kita intens banget memantau perkembangan dia. Jadi setiap saat Oon agak unfall atau drop, kita semua langsung berangkat ke Bandung untuk nemenin dia, nengokin dia, support dia. Sampai Yosi membuat sebuah lagu tentang Oon. Waktu itu judulnya Cepat Sembuh. Jadi emang itu khusus dia buat untuk Oon. Rilis? Iya, kita sempat merilisnya itu cuma di YouTube aja. Dan kita bawa itu pada saat Oon kondisinya sudah lumayan parah. Dia nonton video klipnya, dia nangis, kita juga semua nangis. Dan lagu itu masih sering kita bawakan dan pengen kita rilis sih sebenarnya lagu itu, tapi mungkin kan itu ada kata-katanya, hai kau Roni gitu kan, ya mungkin namanya nanti kita ganti menjadi sebuah lagu yang lebih universal buat siapapun yang sakit gitu loh. Jadi itu sampai akhirnya pokoknya detik-detik terakhir Oon udah mulai drop tuh kita masih bolak-balik. Pokoknya kita berpesan pada istrinya, Oon kenapa-napa drop dikit, cuci darah, Oon masuk ini, kasih tahu, kita berangkat langsung. Minimal ada yang berangkat gitu. Dan setelah dia meninggal sebenarnya berat, tidak pernah terbayangkan buat kita. Kita lihat ada grup band yang anggotanya meninggal, anggotanya tiba-tiba kecelakaan, nggak ada gitu. Itu ternyata itu terjadi pada grup kita ya. Apa rasanya detik kayak? Jadi kayak yang gue mau tuh yang gini, gila ya kejadian mama kita satu anggota kita nggak ada karena meninggal. Dan pada saat kita di pada saat Oon mau dibilang sekarat juga nggak enak ya bahasanya ya. Ya pokoknya drop terus itu. Kita selalu ada di tempat dia, tapi pada saat dia pergi kita nggak ada. Jadi kita hari itu harus pergi ke Palembang karena kita harus manggung di salah satu kota kecil di Palembang. Jadi kayak 3 jam lagi dari Palembang. Pas kita mendarat banget kita dengar kabar Oon meninggal. Tapi kita udah nggak mungkin balik lagi karena juga kasihan sama si kliennya ya. Akhirnya kita minta maaf sama istrinya dan istrinya sangat mengerti. Kita tetap menjalankan tugas kita, tapi di tengah jalan tuh kita sempet video call pada saat Oon pemakaman. Jadi kita lihat Oon pemakaman tuh dari video call. Di panggung? Kebetulan Jeffrey enggak, manggungnya kan malam. Kebetulan Jeffrey ada di sana, jadi dia video call, dia videoin, kita lihat Oon lagi dimakamin. Malamnya kita tetap nyanyi, besok paginya kita pulang langsung ke Bandung. Gitu. Ya, tapi life goes on dan kalau Oon
bisa lihat dia juga pengen kita tetap berjalan ya, tetap move on. Tapi makanya kita kalau ditanya cari pengganti, oh enggak. Justru kita punya hashtag baru kan yang sudah kita berlakukan sejak Oon meninggal tuh 5 bodies, 6 souls. Jadi 5 raga, 6 jiwa. Wow. Dan lambang kita tuh yang berenam itu nggak pernah jadi 5, tetap 6 selalu. Wow, nggak dikurangin nih. Enggak, tetap 6. Dan emang nggak akan ada nggak nyari ini Nggak, baru. kita gitu. nggak nyari baru lagi. Kecuali nanti salah satu dari kita ada yang mati lagi, nggak tahu dia terserah yang 4 ya. Dari puluhan lagu project pop, yang paling spesial buat lo yang mana? Berapa lagu sih yang ini? Sebenarnya banyak sekali ya, tapi mungkin nih ada satu lagu Ingatlah Hari Ini. Itu adalah lagu yang tidak saja berkesan buat kita karena isinya memang dalam sekali. Yosi brilian banget menciptakan lagu itu. Lagu diciptakan oleh Irwan Simanjuntak. Liriknya itu Yosi dibantu sedikit dengan Ujo. Ada beberapa kata-kata yang Ujo berikan. Itu bercerita tentang Irwan. Itu bercerita tentang persahabatan. Dan Yosi kan sangat detail di situ, dia nyebut nama masing-masing. Misalnya bukan yang disebut namanya di sana adalah Oon. Oon, Yosi, Ujo, dan Gugum. Nah kalau gue sama Odi tuh personifikasi bahwa gue tuh udah gendut, marah-marah. Odi tuh memang kayak cacing kepanasan gitu ya. Jadi memang Yosi membuat lagu itu sebenarnya menggambarkan kita berenam. Tapi akhirnya itu bisa berelasi dengan banyak orang gitu loh. Terutama di bagian refnya ya. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Itu udah pastilah berkesan. Itu udah anthem tuh ya kalau udah anthem. Dan gimana pun kita nyanyi itu selalu menjadi lagu penutup yang semua penonton akan bernyanyi. Apalagi di festival-festival gitu kita udah diemin aja mereka akan nyanyi gitu loh. Jadi itu salah satu lagu yang berkesan karena menggambarkan kita berenam. Tapi banyak juga lagu-lagu lain. Kalau dibilang suka hampir semua lagu, bukan hampir, semua lagu Project Pop pasti gue suka ya. Tapi gue juga ada suka satu lagu diciptakan lagi oleh Yosi itu Pacarku Superstar. Karena apa? Satu konon Yosi bilang ini terinspirasi karena gue. Waktu di zaman dia menciptakan lagu ini dia tuh kayak capek banget ngedengerin gue bolak-balik ngomong Fse, Tomingse, Vanesvu, lalalala gitu kan. Jadi dia tuh ada, aduh ganggu banget nih si Botik nih, ganggu banget nih si Tika nih. Dikit-dikit Fse, dikit-dikit Fse. Lo ini banget ya sama Fse dulu ya. Akhirnya dia terinspirasi menurut, sayang, hey, why, sit baby, nah, sit, stay, temenin aku ya. Nah, udahannya dia akhirnya terinspirasi untuk bikin lagu Pacarku Superstar itu, bahwa bagaimana seseorang, siapa orang di muka dunia ini yang nggak pernah ngefans sama seseorang, mau dia artis penyanyi, aktor, atau public figure lainnya, tokoh masyarakat ya. Contohnya deh, hampir semua orang Indonesia pasti ngefans banget dan mengagumi Bung Karno banget, misalnya. Mengagumi Pak Jokowi banget, Pak Ahok misalnya gitu kan. Jadi itu bisa relate ke semua orang. Dan setiap orang nyanyiin tuh kayak yang, ini lagu gue banget. Dan dengan mudahnya orang bisa mengganti nih, kan di lirik aslinya, jika Inul jadi pacar, jika Krisdayanti, jika Dian Sastro. Tapi kayak sekarang misalnya, anak-anak sekarang tuh ngefans banget sama BTS. Jika BTS jadi pacarku. Atau jika Raisa, jika Hamis Daud. Daus ya, gue lupa namanya. Iya kan, jadi bisa diganti semuanya. Jadi itu salah satu lagu yang kalau orang selalu nanya lagu apa yang Tika paling suka dari semua lagu Project Pop, Pacarku Superstar. Karena kata-katanya juga dia berada jauh di sana dan aku di rumah memandang kagum pada dirinya dalam layar kaca. Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang superstar gitu kan? Jadi menurut gue tidak saja karena lagu itu terinspirasi karena gue katanya sih ya. Tapi gue pikir itu adalah lagu semua orang gitu loh. Sama halnya dengan Ingatlah Hari Ini gitu. Iya. Dan setiap kita nyanyiin lagu itu orang-orang tuh bernyanyi singalong karena mungkin dia juga menyanyi dengan hati yang kita nyanyi apakah Raisa bisa jadi
apakah mungkin seorang Odi menjadi pacar Raisa, dia bisa mengganti, ya itu tadi menggantinya dengan apapun yang siapapun yang dia rasa. Jadi secara tema juga brilian, secara lirik juga sangat-sangat bisa diapa-apain. Secara lagu enak dan secara lagu musik juga simple banget. Itu Irwan lagi yang bikin. Iya, musik kalian tuh. Iya, Irwan tuh kita sering bilang dia adalah invisible member dari kita. Oh. Dan Yosi itu kawin banget sama Irwan secara bermusik. Jadi kalau Yosi punya ide apa, dia menggambarkan gini, Irwan nanti bisa menjadikannya dalam sebuah musik yang bagus. Gitu. Jadi udah bisa dibilang invisible member. Iya, benar. Dan itu dia selalu ikut manggung atau? Enggak. Nah, enaknya kayak gitu. Irwan tuh sekarang kan dia lebih ke produser musik. Irwan Simanjuntak. Iya, produser musik kondang. Iya, dan dia juga punya studio. Dia juga udah lebih tidak saja bermusik sebagai orang kreatif, tapi juga udah mulai bisnis lebih yang jauh. Tapi dia tetap, yes darling, sini. Dia tetap bersama dengan kita. Sini dong, jangan berisik. Maaf ya. Sini, makanya duduk dekat aku aja. Jadi dia tuh lebih macam-macam ya. Mau ikut ngobrol. Terus. Jadi dia tuh lebih macam-macam yang dia kerjain. Tapi dia selalu akan ada di saat kita butuhin. Dan dia selalu yang ngingetin kita, ayo bikin single baru. Udah lama nggak bikin. Oh iya? Kayak tadi malam kita baru meeting sama dia. Kameranya goyang dong. Wiley kan? Wiley. Sini, tuh sama Mbak sana. Ada makanan tuh? Oh iya makan, Wai. Oh dia ngomong pantes. barusan waktunya makan emang jam 12 ya. Oh baru meeting. Untuk next step-nya kita mau bikin single baru. Single per single mungkin ya, karena kalau album rada susah sekarang. Apa yang lo rasain Titik dari lo kan memang menjalani industri musik Indonesia kan dari ujung ke ujung nih. Yang sekarang nih menurut lo semakin sulit atau gimana? Sebenarnya sih semua masa kan punya kesulitan dan kemudahannya masing-masing ya. Kalau dulu mungkin belum ada sosial media, di satu sisi kita kayak susah memperkenalkan produk kita. Emang akhirnya pakai caranya tuh konvensional, datang ke radio, datang ke TV, ke media cetak gitu ya. Tapi mungkin jadi apa ya? Karena medianya belum banyak, orang fokus di media-media itu. Zaman dulu kita jual album, secara playernya masih ada. Terus deh gitu, sebenarnya album atau CD, kaset atau CD itu bisa menghidupi orang lebih banyak lagi dalam artian ada tokonya. Iya. Orang tuh bisa lihat fisiknya dan dia bisa lihat siapa orang-orang di balik ini semua. Kalau sekarang itu udah nggak ada tuh, orang semuanya digital. Nah kalau digital itu biasanya mereka hanya ya udah beli aja download. Iya. Dan kredit title kurang ya kalau di digital ya. Tapi di sisi lain mungkin ada keberuntungannya, jadi orang juga nggak perlu beli satu album. Nah ini nggak tahu nih, ini keberuntungan apa justru kemalangan. Kalau dulu kita mau dengerin satu lagu, kita emang harus beli satu album. Betul. Kalau sekarang orang nggak perlu beli satu album, dia cuma suka 2 lagu ya dia download aja 2 lagu, dia beli 2 lagu. Di satu sisi sebagai kita yang menghasilkan karya, ya dia cuma dengerin 2 lagu. Tapi di sisi lain ya fair juga buatnya, mungkin ada orang-orang yang nggak terlalu suka lagu lainnya. Jadi menurut gue susah gampangnya tuh masing-masing gitu. Dan sekarang kita punya banyak platform untuk berpromosi, tidak cuma TV. Bahkan TV udah nggak ada acara musik. Kita sudah tidak bisa mengandalkan TV. TV itu, lagu-lagu yang masuk ke TV itu dia lihat gimana di YouTube, gimana di Instagram, gimana di TikTok, gimana tapi radio tuh pasti selalu harus bisa menjadi benchmark sebenarnya, bisa menjadi tolak ukur lah katakan radio. Nah kita tuh tapi mungkin secara, jadi kemarin gue diajarin sama Nino Ran tuh kalau nggak salah ada apa ya, below the line, ada above the line, sama true line itulah sekarang, si media sosial ini. Gue nyebutnya on the line. Iya mungkin ya. Iya. Above the line, through the line, terus below the line sama through the line. Jadi mungkin ya gitu, tapi kan kayak ya sebenarnya gini. Jadi orang tuh lebih mudah menyentuh siapapun karena sosial media ini. Tapi ya virtual aja. Kalau dulu karena belum ada sosial media lebih susah menyentuhnya. Tapi ketika tersentuh pun bisa
face to face, lebih ada ya ininya. Kalau sekarang kayak gue aja gini, gue ngefans banget misalnya sama Coldplay. Udah, kalau dulu kita kayak yang aduh nungguin, bener-bener nungguin. Sekarang nungguin, tapi kita bisa cari dia aja dengan hashtag Chris Martin, hashtag Coldplay, kita semua udah tahu. Ya menyenangkan. Tapi nggak tahu deh Jadi, human touch-nya apa. Iya, apa justru lebih dapet. Nah kalau dari segi produk, promosi dan sebagainya, sekarang udah makin banyak, kayak persaingan juga sekarang makin banyak. Tapi menurut gue kalau dari dulu gue dan Project Pop melihat bahwa tidak ada yang bisa disebut sebagai saingan, tapi mitra aja gitu. Jadi justru kita bisa belajar banyak kayak anak-anak sekarang dengan segala kreativitasnya bermusik ataupun bikin konten, itu semua tuh bisa jadi referensi buat kita. Dan gitu semakin banyak orang kreatif ya sekarang. Jadi sekarang emang tapi ya itu jadi banyak juga orang yang instan terkenal apa segala macam. Bukan nggak boleh, sah aja kok. Makanya gue bilang itu kan zamannya emang. Tapi pernah nggak sih Tik ketemu sama anak-anak yang si instan star ini, terus lo ngeliatnya kayak apa gitu? Pernah. Syukurnya ya, gue tuh sama Ujo sering ngomong gini, mungkin mereka harusnya kalau mereka seorang YouTuber, seorang social media freak gitu ya, mereka tahu sedikit minimal tentang Project Pop, tentang ini gitu. Jadi begitu ketemu kita ya mereka tahu kita tuh Project Pop. Jadi mau legek-legek banget juga enggak. Gitu. Tapi mungkin attitude mereka terhadap orang lain gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang attitude-nya kita bisa lihat dari postingannya, dari konten mereka ya. Ya jadi kita sih diem aja. Attitude seperti apa yang menurut lo? Ya mungkin anak-anak sekarang tuh kalau orang bilang tapi tidak ada yang 100% seperti itu menurut gue, Bert. Jadi ada yang bilang bahwa anak sekarang tuh kayak sopan santunnya kurang, ya kan? Kalau dulu kan kita benar-benar kayak usaha banget, nggak ada sosial media, jadi kita emang mesti abis-abisan banget, merangkak banget gitu kan. Kalau sekarang mereka mungkin, tapi gue juga nggak bisa bilang mereka, lo udah enak banget. Mereka juga perlu usaha kok. Kalau dulu kita mungkin dari 0, mereka sekarang dari 10, ya itu keberuntungan mereka. Iya, emang di zamannya. Kan? Jadi kadang-kadang suka ada yang katanya anak-anak sekarang tuh kayak yang anggap segala sesuatu tuh gampang atau mungkin kurang sopan apa gitu loh. Ya mungkin ada benarnya, tapi ada juga kok yang baik-baik. Gue rasa itu gimana dari rumahnya juga ya. Bagaimana mereka mendapat pendidikan dari orang tua, gue pikir. Dan akhirnya gue gini, kadang kesel tapi akhirnya gue nggak ambil pusing, ya udahlah. Termasuk ponakan-ponakan juga udah anak milenial kan. Gitu. Mainannya gadget terus ya gitu. Paling yang kayak gitu ada tugas gua. Taruh nggak handphonenya. Botik lagi ngomong. Lihat mata dong. Kan itu kan gimana? Iya. Gimana orang-orang di sekeliling dia mendidik dia aja menurut gua sih. Nah, bicara rumah dan orang tua, Tik. Bokap nyokap pertama kali denger lo mau masuk ke dunia entertainment. Kan sebenarnya maksudnya kan lo datang dari sebuah keluarga Batak, lo cewek gitu kan, terus waduh ada yang panik atau? Gak sih, jadi nyokap bokap gue tuh banyak kali hal ini gue ceritakan ke banyak orang dan media, bahwa nyokap bokap gue tuh gue bersyukur orang yang sangat demokratis gitu loh. Dari mulai pilih sekolah, pilih jurusan, sampai kerja, sampai akhirnya pilih teman hidup pun terserah. Yang penting emang ada hal-hal yang mendasar, jangan bikin malu nama keluarga, itu udah pasti. Gue rasa di semua keluarga juga begitu. Tetap ya ini faktor-faktor yang menurut gue menjadi fondasi. Mungkin kalau sekarang orang-orang agak cuek ya. That's why dari kecil kita diajarin sekolah minggu apa semua fondasinya kuat. Tetap ingat Tuhan aja terlalu. Tetap ingat takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Walaupun itu pun banyak melesetnya. Dalam artian mungkin hanya gue yang tahu gue gimana gaulnya gitu kan, nyokap bokap gue nggak tahu. Tapi itu semua tuh menjadi pagar gitu kan. Tapi intinya mereka tuh orang yang demokratis sampai akhirnya kan gue nyebur kesini juga nggak sengaja, nggak diniatin. Ikut-ikutan aja terus deh gitu. Ada masanya gue juga menolak diajakin sama Padiangan waktu itu karena gue lagi ujian. Gue bilang nggak bisa, gue bilang. Tapi karena mereka butuh banget waktu itu, mereka
please lah please. Ya udah akhirnya gue ambil jalan tengah. Oke, gue belajar dulu ya, ada 1 hari gue jangan diganggu, gue mau belajar supaya pada saat kita ke Jakarta syuting lancar, besokannya gue pulang ujian gue pun bisa, gue bilang gitu. Nah ternyata saat itu hasil kita syuting yang waktu itu boleh dibilang langkah pertamanya P-Project itu dinilai bagus sekali oleh TV-TV swasta ini. Sampai akhirnya kita dikasih acara P-Project dulu, Project P di SCTV. Iya, tahu. Dan gue kebawa. Ya nyokap bokap gue sih sebagai orang yang mendukung selalu seneng-seneng aja anaknya. Wih anak gue masuk TV gitu kan. Wih anak gue pakai nama Panggabean. Mereka bangga-bangga aja. Tapi keresahan mereka ada ketika kok gue gak kelar-kelar nih kuliahnya, kok malah asikan syuting gitu kan. Kan biaya untuk sekolah juga udah nggak murah, iya, walaupun para Unpar pula gitu. Walaupun di saat-saat pas gua sibuk syuting itu sebenarnya mata kuliah gua udah nggak banyak, dan gua udah mulai mau ke jenjang skripsi. Nah begitu gua udah lumayan dapat penghasilan sendiri, ya udah gua 50-50 lah, bokap ngirim duit. Tapi karena ada beberapa mata kuliah mungkin jeblok harus gue ulang, ya gue bayar sendiri lah gitu kan. Begitu udah selesai semua mata kuliah, skripsi lama banget, ya udah uang kuliah tetap gue bayar sendiri, uang kos gue bayar sendiri gitu kan. Jadi tapi bukan berarti mereka terus ya udahlah dia udah bayar sendiri, kita nggak, tetap nyokap gue kapan skripsinya kelar. Sampai abang-abang gue gini, kelarin dong, kasihan papi mami. Nanti kalau lo udah jadi sarjana, lu mau terusin karir lo sebagai artis terserah, tapi lo mesti kelarin sekolah lo gitu. Jadi mereka betul-betul demokratis aja, orang terserah. Mereka juga setelah itu mereka nggak pernah maksa gue kerja kantor ini, karena mereka juga ngelihat bahwa anaknya punya karir yang bagus lah di dunia hiburan ini gitu. Nah itu tadi kan sempat ngobrol bokap nyokap fondasi agama kuat, ya kan, sekolah minggu dan lain-lain. Nah lu kalau di fondasi adat lumayan nggak sih dari bokap? Adat terus terang enggak, karena kita semua udah lahir dan besar di sini ya. Tapi nyokap bokap gue punya pengetahuan dan kalau kata orang beradat banget. Apalagi bokap gue. Makanya waktu bokap meninggal, karena 2 anaknya belum menikah, waktu itu gue dan kakak gue belum menikah, sempet nggak ada kepikiran tuh sari matua sahur matua. Tapi ternyata kalau sari matua itu kalau anaknya sudah dewasa boleh dia disebut sari matua. Lalu saudara-saudara termasuk juga nyokap bilang, papi kalian tuh orang beradat banget, selalu aktif di semua peradatan Batak. Jadi marilah kita berikan penghormatan adat terbaik buat papi kita ya. Oke. Dan gua sama abang-abang dan kakak gue juga senang-senang aja dengan dia diadatin seperti itu. Jadi kalau ditanya nyokap gue tuh tahu banget adat Batak, bokap gue juga tahu banget. Tapi sayang memang gue akui kita anak-anaknya nggak terlalu ngerti. Tapi 2 abang gue ngerti. Sayangnya abang gue yang paling tua udah almarhum juga. Dia cukup ngerti. Padahal lu kan one of the most Panggabean yang paling terkenal saat ini ya. Ya dong kalau bicara Panggabean, lu ketik Panggabean, keluar Tika Panggabean sama Jenderal Panggabean. Jadi lu berdampingan tuh Jenderal yang apa rasanya itu Tik? Jadi Panggabean yang bisa dibilang paling ngetop lah. Lu ada beban kayak lu harus pada saat ke pesta. Pernah nggak sih lu ke pesta Panggabeanan? Jarang sih. Tapi pernah? Dulu waktu masih kecil sering dibawa bokap. Pernah. Setelah lu jadi artis? Setelah gue jadi artis jarang. Abis kalau dia ngadain acara pasti bentrok. Kan rata-rata kalau pesta Bona tahun apa segala macam itu kan suka di weekend ya. Dan ngasih taunya juga last minute ya gimana dong. Gue kalau weekend juga pasti harus kan. Harus gitu. Kerja. Nah, tapi gue seneng sama jadi gini, makanya kemarin gue ngobrol sama salah satu anak Batak yang namanya Benedion. Kita mempunyai banyak kesamaan. Ada masanya mungkin kita yang, ya adat Batak apaan sih? Kenapa sih orang Batak kalau kawin tuh lama banget? Kenapa sih gini. Tapi semua menurut gue ada masanya, ada umurnya. Lu perhatiin anak-anak kayak anak-anak ABG kadang-kadang kayak kelihatan gak sopan. Itu umurnya. Emang mesti diingetin. Tapi nanti beranjak dewasa mereka akan tahu kok bahwa ini orang lebih tua harus dihargain. Itu nenek-nenek, ya ayo ditolong. Menurut gue tuh orang tuh ada masanya. Gue ada masanya juga gue yang kayak ignore, abai terhadap banyak hal. Terus nggak mau. Tapi menjelang semakin kita dewasa,
gue rasa kita akan sadar bahwa oh iya nggak boleh gitu. Oh kenapa dulu gue kayak abai sama adat Batak, sekarang gue sedikit demi sedikit jadi makin tahu betapa indahnya dan bagusnya adat Batak. Walaupun gue sendiri tidak menjalankannya banget gitu ya. Apa yang temuin salah satu ya, keindahan maksud adat gue Batak? gini, dulu gue pernah protes sama nyokap gue kalau diajak ke kawinan Batak nggak mau lama, tapi emang lama kan, gitu kan. Belum lagi gedungnya nggak pakai AC. Tapi nih, sekarang perkembangan zaman, sekarang banyak gedung ber-AC yang dibuat untuk resepsi adat Batak. Banyak. Tapi masalahnya orang Batak memang senang sekali ngerokok ya. Iya. Paling gitu, jadi mata pedas ya. Tapi mungkin orang Batak juga sudah mengarah mulai baik. Dia udah mulai tahu tuh, di ruang ber-AC jangan ngerokok dong Amang. Silakan ngerokok aja dulu di luar, nanti lu masuk lagi gitu kan. Ya walhasil kantin gedung-gedung Batak lebih penuh dibanding gedung sendiri. Kan orang harus berada kepada sebuah perbaikan gitu ya. Dulu kalau pesta adat Batak sembarangan berantakan, gue rasa sekarang orang Batak udah mulai sadar. Tempat sampah di mana-mana ya udah buang sampah pada tempatnya gitu kan. Nah, satu hal yang ini, gue pernah bilang sama nyokap gue, kenapa sih Mam lama banget, terus dia bilang itu mangulosi itu bisa aduh banyak banget. Yang kawin siapa, yang diulosin siapa. Terus nyokap gue cuma bilang satu kalimat, mangulosi itu artinya memberikan rasa, mengekspresikan rasa kasih sayang. Dibalut sama ulos itu artinya sayang. Artinya itu ada doa di dalamnya. Kamu baik-baik, sehat-sehat. Kenapa harus hilang? Dan itu bagusnya orang Batak ketika dia kawin yang diulosi bukan pengantinnya, tulangnya, amang tuanya, semuanya. Itu bagus. Oh, udahannya gue mikir ya. Sampai akhirnya gue waktu itu ngobrol Dalihana Tolu. Itu tuh kayak gue cuma gini. Ini yang bikin siapa sih? Maksud gue gini, mungkin ada anak-anak Batak yang apa anakku nggak ngerti, nggak apa-apa biarin aja. Nah, kan ada satu masa dia klik, dia sadar dia orang Batak. Dan dia akan mulai menghargai itu, kebudayaan dan adatnya. Seperti halnya yang terjadi pada gue akhirnya gini, oh Dalihana Tolu itu kenapa kita sama tulang harus hormat banget. Kenapa kita sama saudara laki-laki itu, walaupun dia adik misalnya, dia saudara laki-laki gitu loh. Dia tetap hula-hula lo gitu. Gitu, akhirnya gue belajar, oh iya benar. Dan akhirnya dengan perkembangan zaman yang makin modern ini, tidak hanya Batak menurut gue. Ada Jawa, ada Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, lalala. Itu tuh kekayaannya Indonesia yang harus dilestarikan, harus terus-menerus. Indonesia tuh bukan apa-apa kalau nggak ada adat istiadat dan budaya ini sebenarnya. Kenapa jadi nanti orang bule yang lebih menghargai? Gue akhirnya berpikir maksudnya akhirnya gue sampai di stage itu berpikir soal itu, melestarikan budaya ini gitu loh. Walaupun emang sih gue ngomong kayak gini teman-teman yang nonton bisa, halah lu nggak pernah hadir ya. Bener, gue akui gue memang kadang masih harus banyak beradaptasi. Tapi gue sangat mendukung dan sangat memberikan penghargaan kepada anak-anak muda yang punya sanggar Batak atau punya sanggar menari dari segala daerah. Menurut gue mereka lah nih yang harus diberikan penghargaan karena mereka melestarikan budaya. Pokoknya yang concern sama budayanya itu penting yang ya. Anaknya masih dilesi nari daerah. Terlepas itu tari Batak, tari Bali atau tari apa? Atau daerah kumuh, nggak apa-apa. Daerah konflik. Gitu loh maksud gue. Orang-orang yang masih mau berjuang untuk budaya itu tuh hebat sih. Dik, lu kan bisa dibilang manusia multi talent. Iya kan? Lo penyanyi iya, aktris iya. Setuju nggak sih kalau lu dibilang komedian? Setuju aja. Gue sih sebenarnya membiarkan orang-orang untuk menyebut gue apapun. Menginterpretasikan lu siapapun. Komedian itu adalah mungkin bahasa yang lebih halus dari pelawak kata orang. Dulu gue sempat sebel disebut pelawak. Tapi ternyata lagi-lagi nih, biarkan waktu yang mengajarkan kita. Gue menemukan orang harusnya bangga lo disebut pelawak. Oh ya? Pelawak tuh nggak gampang lagi, Bet. Susah. Lu lihat Sri Mulat, kita nggak pernah ketawa kita nggak pernah nggak ketawa kan? Lu lihat tuh Bang Mandra dan kawan-kawan, kita nggak pernah nggak ketawa ngelihat mereka ngomong. Pak Bolot,
Dan di generasi yang sekarang ada Sule, Andre Taulani yang tadinya penyanyi, orang sebut dia sekarang pelawak. Menurut gue jangan ngerasa direndahkan. Justru mindset orang yang harus dirubah, bahwa pelawak itu, which is sama dengan komedian, adalah orang-orang cerdas menurut gue. Mau itu stand up atau dia ngelawak yang slapstick, menurut gue cerdas. Justru mindsetnya harus dirubah dong. Justru ketika orang ngomong, emang kadang-kadang sebel ya, karena yang bikin sebel karena cara orang ngomong sih, Bar. Gini, misalnya ngeliat gue, nih pelawak. Harusnya gue bangga dong. Nggak semua orang bisa bikin orang ketawa. Betul. Ya kan? Tapi cara mereka ngomong dan cara orang kebanyakan menganggap seorang pelawak itu yang salah menurut gue. Pelawak kayak kasta paling rendah dalam dunia hiburan. Jadi menurut lo kasta yang paling tinggi itu siapa? Aktor. Iya kan? Iya. Aktor aja tiba-tiba bisa ngelucu, tapi yang bikin skrip lucunya tuh siapa? Ya lagi-lagi pelawak. Pelawak lah yang sebenarnya paling pinter menurut gue, salah satu yang paling pinter bisa menangkap dan memotret kondisi lingkungan. Makanya lawakan dia ketika dia berbau lingkungan, iya gue gini banjir gini-gini, orang bisa ketawa. Pelawak justru, tapi mindset orang di Indonesia khususnya ya gitu ya, atau pada umumnya masih ngeliat pelawak. Udah lihat Sule rumahnya segede gambreng, dia mempekerjakan berapa banyak orang di rumahnya. Dari hasil apa? Kata orang pelawak, ya itu hasilnya. Lu bisa apa memandang rendah pelawak, tapi lu bisa apa, lu dilawakin sama dia juga lu ketawa. Iya. Tapi punya rumah segede gitu nggak? Enggak. Belum tentu maksud gue. Iya. Nah, lu ngikutin era komedi sekarang dong, yang dengan adanya stand up komedi dan lain-lain gitu. Menurut lu gimana semenjak ada stand up komedi? Gue tidak pernah melihat lu mencoba deh. Gue jujur ngerasa gue tidak sepintar itu sih, Bo. Oh iya. Stand up komedi tuh dan para komedian pada umumnya ya, gue sih nggak mau mengkotak-kotakan, tapi menurut gue makanya kenapa kalau kadang-kadang gue nggak mau disebut pelawak, bukan karena gue menaruh pelawak itu sebagai, bukan karena lo malu, bukan karena gue malu, karena menurut gue malah nggak layak disebut pelawak, karena yang keluar dari gue nggak semua lucu. Sementara lo ngelihat Kang Sule, semua keluar dari dia tuh lucu. Dia cerdas banget, sama cerdasnya dengan para stand up comedian, walaupun cara mereka melawak berbeda menurut gue. Itu cuma masalah kemasan sih menurut gue. Lo menikmati era-era stand up komedian? Menikmati sih, menikmati, walaupun nggak ngikutin banget, menikmati. Gue kadang-kadang kalau dengar stand up comedian gue cuma gini, kayak Panji misalnya. Bawa Panji lulusan ITB, kalau dia disebut pelawak dan orang memandang dia rendah, hati-hati. Iya. Dia pinter loh, dan rata-rata stand up comedian itu sekolahnya juga hebat. Tapi seorang Kang Sule juga sekolahnya sekolah seni. Itu Mas Teguh yang bikin, Pak Teguh yang bikin Sri Mulat. Itu juga pinter amat, warkop, anak sekolahan semua. Dosen. Jadi gue bingung kalau orang melihat pelawak tuh gitu banget, gitu maksudnya dia pelawak gitu. Nah, ini kan banyak banget nih dari era-era stand up comedian sekarang, kalau lu perhatiin Tik, banyak beberapa dari mereka yang konsepnya itu mengambil konsep Sumatera Utara, Batak terutama. Itu lu ngeliatnya gimana? Itu lu sebagai orang Batak ngeliatnya lucu atau gini? Sebenarnya sih lagi-lagi gimana yang ada dalam hati dan pikiran masing-masing orang ya. Kita nggak bisa kontrol. Dan yang namanya lawakan, yang namanya satu tuh relatif. Bagi gue lucu, bagi lu belum tentu lucu. Bagi gue sih gue nggak tersinggung. Bagi lu bisa aja menyinggung, ya kan? Sebenarnya itu sesuatu yang relatif. Gue akan lihat kadarnya sampai di mana. Tapi kayak misalnya nih, contoh nih Ernest, bahan dia untuk di awal-awal dia masuk stand up comedian, bahkan ketika pertama kali dia bikin film Ngenes, itu bercerita tentang komunitas orang-orang Chinese. Nah, since dia orang Chinese, dia dengan bebas, dia mau, kalau menurut gue bukan menjelek-jelekan, dia menceritakan realita dan kebiasaan orang Cina. Dan karena dia orang Cina, harusnya kalau gue ngeliatnya jadi lucu, dan gue melihatnya justru, lu bisa mentertawakan ras lo sendiri, nggak apa-apa. Sama halnya kayak Batak menurut gue. Ini
gue kalau kumpul-kumpul sama saudara, kita juga suka bercanda-bercanda, ngebecandain tante kita yang Batak banget atau apa. Komunitasnya kan orang Batak dan kita bisa ketawa ngakak karena kita ada di sana, realitanya emang seperti itu. Tapi persoalannya mungkin kadang-kadang ada yang ngerasa itu melewati batas. Kalau malah ngejelek-jelekin bangsa lo sendiri, mungkin bukan ngejelekin maksudnya. Dia ingin menceritakan nih realita orang Batak tuh seperti ini, kebiasaannya seperti ini. Menurut gua sih lucu. Lu kan nggak semua orang tahu bahwa kebiasaan orang Batak tuh seperti apa gitu loh. Oke. Jadi mungkin dan akhirnya mungkin orang dari suku lain akan ngomong gini, sama di Sunda kayak gitu kan, sama ya berarti. Justru relate mungkin akhirnya. Kalau kita ngeliat dari sisi positifnya ya. Tapi kalau ya lagi-lagi makanya kalau semuanya dilihat dari sisi negatif ya semua juga bisa negatif gitu kan. Tapi kan mengajak orang untuk ini loh yang positif seperti ini loh yang negatif juga nggak bisa. Itu kan gimana yang ada dalam kepala orang itu. Kita bikin yang positif pun ketika yang nonton memang otaknya negatif ya. Benar. Lo bikin Batak Media kayak gini nih. Batavia Media ini pasti lebih banyak yang pro, tapi yang kontra ada juga. Mungkin yang kontra maksudnya gini. Lo tau gak yang paling banyak kontra apa? Namanya Batavia Media, tapi wawancaranya lo gue. Kan? Hal kecil, it's minor menurut gue. Kadang lo mesti kalau bahasa Bataknya tuh don't sweat small things. Asik. Apa? Tuh, bahasa Inggrisnya berarti unang ho. Unang pailai apa ya? Apa? Unang gitu deh, membesar-besarkan yang kecil lalu mengecilkan yang besar gitu kan. Bo, ya menurut lo apa? Kan ini supaya bisa dinikmati oleh orang yang bukan Batak juga. Iya dong, gitu. Kalau kita wawancara pakai bahasa Batak, yang nonton ya cuma orang Batak. Iya. Orang di luar Batak nggak tahu. Ini gue biarkan seorang Tika Panggabean yang jawab ya. Iya kan? Jadi kalian komen-komen itu. Jadi kalau kita nih pakai ngomong-ngomong pakai lu gue, kalau ada istilah Sunda, Jawa, ada bahasa Inggris sesekali, itu menandakan gue menganggap para penonton dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah makin pintar. Dan sudah bisa menghargai itu apa namanya keberagaman. Keberagaman ya. Ya kan, jadi wawancara orang Batak tapi ada kata lege. Kan? Ya nggak ngono toh. Itu menandakan bahwa orang Batak itu justru emang adaptable gitu kan. Iya dong. Kita kayak Tika hidup di Bandung, dia jadi orang Bandung. Iya. Demi sesuap nasi yang... Iyalah, sekolah di Bandung, sekolah di Jakarta. Kadang-kadang butuh nasi gratisan ya kan. Iya, nasi kotak. Nasi kotak harus. Iya, jadi maksud gue kembali lagi ke masalah stand up comedian yang mungkin memakai latar belakangnya mereka. Ya daripada orang Batak terus ngomongin orang Jawa. Besok-besok dia digembrong sama orang Jawa, iya kan? Ada orang Jawa ngomongin orang Papua, salah lagi. Karena ngerasa siapa lu orang Jawa tahu apa tentang Papua? Lu orang Jawa tahu apa tentang Batak? Misalnya gitu. Lu orang Batak tahu apa tentang Jawa? Kan lebih parah, nanti rasis berantem. Mending orang Batak ngomongin orang Batak. Ya, biarin lah ya. Sama halnya kayak misalnya gue bawa bahan misalnya, gue merosting diri gue sendiri. Gue tuh orangnya gini ya, gue tuh dulu gendut, gue gini. Ya gue jelekin aja diri gue sendiri gitu. Itu pun pasti ada yang kontra. Kok lu kayak nggak ngargain diri sendiri? Nggak gitu. Nggak gitu, Bos. Kenapa semuanya dilihat dari sisi negatif? Udah deh, lu terhibur nggak? Lu ada ketawanya nggak? Ada, ya udah. Udah tua nih, Mak. Gitu loh. Tua nih, Mak. Nah, lu sebagai entertainer, aktris juga, suka nonton film Indonesia juga dong? Lu kalau ngeliat di film-film Indonesia banyak orang-orang yang bukan Batak berperan jadi Batak terus flop, apa yang ada di otak lu sih, Tik? Iya, gimana ya, kalau menurut gue itu masalah dari... Emang apa yang terjadi di belakang? Gue kan orang awam nih, rakyat biasa gitu ya. Itu apa yang terjadi di belakang layar itu ketika seorang produser, lu jadi... Karena menurut gue Batak itu salah satu suku yang susah banget sebenarnya untuk di-adapt gitu kan. Tiba-tiba seorang siapa yang di mana-mana dia yang main? Yang Reza. Seorang Reza Ardian jadi... Lu belum tentu juga lo belajar jadi Batak 2 hari jadi. Jadi gini, kalau menurut gue proses produksi sebuah film itu kan harusnya cukup panjang. Produksi, dan pasca ya. Nah, yang paling penting tuh sebenarnya megang peranan tuh kan perannya ya. Jadi readingnya, latihannya.
ya gue nggak bisa bilang bahwa mereka mungkin, termasuk di dalam juga adalah bolak-balik merevisi naskah dan pendalaman terhadap ceritanya. Misalnya kalau dia harus jadi orang Ambon, apa kebiasaan orang Ambon dengan latar belakang preman harus seperti apa. Gue pikir sih itu ya rahasianya ya. Jadi sebenarnya gini, seorang aktor itu akan tertantang memerankan peran yang bukan dia kan sebenarnya kan. Ya kalau orang main film kan sebenarnya dia bermain dengan tidak dia kan. Nah, kayak misalnya lu contohnya adalah Atira, itu yang main adalah Cut Mini. Dia menjadi orang Makassar. Dia dapat citra di sana. Karena pasti dinilai mainnya bagus sekali. Pendalaman karakternya bagus. Penyerapan dia akan logat, aksen orang Makassarnya dapat. Termasuk juga penulisan kayak skenario. Dan gue yakin Mini mendapatkan semua itu tidak hanya dari 5-6 kali reading, gue pikir ya. Bahkan ada reading yang dia sendiri, baik dengan orang yang ngerti banget tentang Makassar dan acting coach-nya. Jadi dia diberi kesempatan untuk mengeksplor. Nah kalau sekarang ada orang-orang yang memerankan sebagai orang Batak tapi kayak nggak mateng atau bahkan mentah sekali, menurut gue mungkin dia tidak punya cukup waktu untuk mendalami semua itu. Kalau aktor-aktor sekelas Reza gitu pun, gue yakin kalau dikasih jadi orang Batak, dia akan menjadi orang Batak yang baik dan sempurna. Asal dia diberi waktu yang cukup untuk belajar, untuk di coach gitu ya, di coaching. Termasuk juga mendalami kebiasaan orang Batak tuh apa sih gitu loh. Kalau gue ngomongnya begini, bener nggak? Atau misalnya gue bersikap seperti ini, ekspresinya seperti ini, sesuai nggak dengan orang Batak? Iya, jangan sampai cuman masalah semua kata-kata dibikin itu jadi Batak. Makanya gitu. Gue selalu bilang, dengan modal lo ngomong, dari mana kau, mau ke mana kau, sudah makan belum? Nggak berarti lu jadi Batak ya, gitu. Jujur gue sebagai orang Batak suka sebel. Ya mungkin sama halnya orang Ambon sebel ketika melihat gue di Recobek. Nggak model lo yang ngomong yang ditinggi-tinggiin ke atas gitu. Ditinggi-tinggiin. Dari mana kau? Gitu. Kau pikir kopung mama gitu. Bukan berarti lo langsung berasa jadi Ambon ya, Tik gitu. Makanya waktu gue Recobek contohnya adalah Upi lumayan sih. Walaupun itu pun hasilnya belum tentu sempurna, belum tentu di approve ya sama orang Ambon ya. Jadi gue punya satu accent coach. Dia orang Ambon. Bagaimana aksennya, gimana dia ngomongnya, itu kita tuh latihan terus sampai Upi yang lain lagi nggak reading, Tika harus reading. Sampai ya juga gue gitu, Pi gue minta reading lagi nih sama si Bung ini. Terus dia juga bacain semua skenario gue, direkamin, jadi gue harus denger terus. Pada saat syuting dia juga ada terus di sana ngebenerin, itu lepas, gitu. Gue pikir harusnya begitu, tapi tidak hanya itu. Apalagi kalau misalnya cerita tentang Batak itu bercerita tentang sesuatu yang sangat Batak. Misalnya akhirnya dalam cerita tuh ada bagian dari adat Batak. Gue pikir itu tuh harus berkonsultasi dengan orang yang ngerti banget adat Batak. Seperti lo tadi cerita ya, lu nonton satu film, ada anak dengan tulangnya kayak biasa aja. Ya mungkin kalau di zaman sekarang, gue sama tulang gue juga rada-rada casual sih. Tapi tetap dia saudara laki-laki ibu gue. Jadi apa-apa kayak mau Natal gitu, Mam tulang udah dikirimin belum? Terus misalnya tulang gua ngomong apa segala macam. Tapi mungkin ada makin kesini makin casual ya hubungan antara tulang dan bere. Tapi kan kalau balik ke rootsnya mungkin kita sama tulang tuh harus ibarat kata nih gitu. Apa ya kalau kata bokap gue ya, aduh istilahnya bahasa Batak apa ya? Somba marula-ula. No, apa kayak ibarat kata tuh apa ya? Bahasa Bataknya tuh lapatani. Bukan nanti deh, kalau ingat ya ibarat kata kita kayak mesti nyembah tulang. Tapi misalnya di film itu digambarin sangat, kan gak semua orang tahu. Jadi menurut gue itu pentingnya kalau lo mengeksplor sebuah cerita dari sebuah daerah, putra daerah tuh harus ada di dalamnya. Kalau perlu dia dilibatkan untuk menulis naskah. Kalau naskah yang ditulisnya sama orang yang bukan Batak tapi berkisah tentang Batak, gue agak ragu. Walaupun mungkin bisa dia punya aja, background, gitu. Dia emang dari kecil di Batak, sangat mungkin. Nah itu pasti, maksudnya gini, harusnya ya begitu, dia pernah tinggal di Batak dari kecil.
di Batak gitu loh. Tapi tetap orang Batak apa? Lapar lagi. Orang Batak yang ngerti Batak adat tuh memang harus dilibatkan supaya nggak misleading. Iya, iya, karena ya itu dia. Soalnya kan memang budaya di Indonesia ini beragam dan masing-masing nggak cuma asal-asalan kan semua dibikinnya ya kan. Apalagi kalau lu udah ngomongin Jawa, ngomongin apa itu kan adatnya juga lu mesti sama kayak lu mau bikin tentang apa? Royal family from Java, misalnya keluarga keraton. Iya, iya, itu kan nggak boleh sembarangan loh. Sembarangan. Gitu. So next apa Tik? Dari seorang Tika Panggabean yang akan... Gue sih belum ada, gue kan orangnya mengalir aja ya dan nggak ngoyo gitu kan. Jadi sekarang kewajiban gue yang tetap harus jalan adalah bersiaran dan Project Pop. Project Pop lagi mempersiapkan single-single baru yang masih mau kita godok lagi. Terus kalau gue pribadi sih memang ada tawaran beberapa film, tapi gue memang cukup picky ya? Cukup picky, jujur. Tapi gini, jangan merasa bahwa gue sombong dulu. Justru berangkat dari gue tidak punya basic acting. Jadi gue sangat hati-hati. Kalau misalnya gue rasa ceritanya gue nggak mampu, bukan karena gue tidak suka saja. Kalau gue nggak suka, udah pasti gue tolak. Karena gue nggak suka, atau misalnya tidak cocok lah dengan hati nurani gue, misalnya, gue boleh dong menolak gitu kan. Jadi gue pikir kita punya hak untuk memilih dan gunakanlah hak itu. Nah, tapi ada juga film-film yang mungkin gue pikir pas wah ini bagus banget. Tapi kayak akan lebih bagus kalau yang meranin bukan gua, gitu loh. Jadi gua akan picky tuh karena gue punya alasan yang cukup kuat kenapa gua harus memilih. Intinya karena lo pengen ngasih yang the best gitu kan. Kalau lo ngerasa di film ini gua nggak bisa ngasih yang the best ya, buat apa? Kalaupun gitu. ada beberapa produser misalnya, enggak gue yakin lo bisa. Biasanya gua akan mengajukan beberapa persyaratan. Gue minta reading yang lama, gue minta bantuan acting coach. Untuk menolong gue mendapatkan karakter yang lo mau, yang pas di film ini supaya nggak cuma sekedar lewat. Karena gue selalu berpikir gini dalam sebuah produksi film, mau kata orang film tuh klasifikasinya ada yang mutunya A, B, C, D, semua orang memberikan usahanya di situ, ya kan, sampai ada yang nggak tidur, sampai ada apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau gue menghargai mereka semua ini gitu loh. Jadi gue kadang-kadang yang aduh, ntar dulu ya. Nah, termasuk jadwal nih. Jadwal paling penting sebenarnya di atas semuanya. Karena gue punya tanggung jawab di Bahana, gue punya tanggung jawab di Project Pop. Dan jadi Project Pop yang seperti lo bilang kan above of all gitu. Iya, jadi gue nggak bisa cuma memikirkan diri gue sendiri. Ini ada pekerjaan lain dan orang-orang lain yang harus dipikirkan gitu loh. Kecuali misalnya dari jauh-jauh hari. Jadi nanti kita sounding ke Bahananya dia juga siap, oke, di bulan ini Tika akan syuting film 2 minggu. Mulai tuh kita list dulu, paling nggak ada waktu buat mencari pengganti gue selama 2 minggu. Oke, Tika nggak masuk, Tika. Nah, bisa beda radio dong. Terus kayak gitu misalnya Project Pop, dari jauh-jauh hari ada tawaran, Japra udah bisa bilang, nih nggak ada Tikanya, tapi dia bisa lobbying bahwa nggak ada Tika juga nggak akan ngurangin kualitasnya, gini gitu. Jadi semua tuh kan kalau dipersiapkan dengan dari jauh-jauh hari itu semua bisa tidak berjalan. Tidak ada yang tersakiti, gitu. Semuanya everybody's happy gitu. Jadi kayak gitu. Tapi gue emang gue selalu bukan selalu hampir ya, dan mudah-mudahan kedepannya gue nggak pernah suka film horor. Gue nggak mau main di film horor. Gak berani. Tapi gue suka nontonnya. Gue gak berani. Wow, gue sampai dikatain ratu horor, queen of horror, karena gue seneng sama film horor. Tapi kalau untuk main gue enggak. Film terakhir yang lo tonton yang lo rekomen apa? Dalam atau luar negeri? Dalam negeri dulu. Dalam negeri itu terakhir gue nonton. Nggak ada juga nggak apa-apa. Iya, benar ya. Nggak ada. Nggak ada. Luar negeri? Luar negeri terakhir yang gue tonton itu adalah Parasite. Parasite udah lama banget nontonnya, itu baru keluar. Ada beberapa. Gue nonton Little Women, terus gue nonton Knives Out, gue nonton 1917, gue nonton Gentleman. Dan itu semua recommended. Recommended semua? Semuanya.
Tapi kan gue seorang Tika ya, gue penonton awam. Tapi lu nonton deh. Kalau dari 4 itu tadi yang gue sebut, kalau yang masih ada di bioskop sekarang mungkin 1917 tuh. Lo harus nonton itu sih. Kalau masih bisa dapet Knives Out, nonton itu juga bagus banget. Knives Out ya? Yang lain-lain kayak Gentleman sama Little Women lo bisa jadiin option. Inilah. Karena Little Women Ya. juga lebih ke perempuan sih filmnya. Dari semua film yang lo jalanin, dari semua aktor dan aktris yang pernah kerja sama lo, menurut lo yang paling berkesan siapa sih, Tik? Pada saat lo acting gue nggak akan lupa nih gue pernah beradu acting sama dia. Mungkin para aktor-aktor senior kita ya, Om Slamet Raharjo. Oh, Slamet Raharjo di film Sweet 20. Sweet 20 ya. Sama Bu Nini El Karim. Itu stand out sih lo Yes. di situ. Oh. Nah, Jadi anak yang terbengkalai karena bapak. itu waktu gue ditawarin, yang nawarin Upi, karena Upi yang bikin skenarionya. Sutradaranya Odi Harahap. Gue langsung oke. Karena ini mengingatkan gue pada bokap gue. Bagaimana gue sayang banget sama bokap gue gitu loh. Walaupun ternyata pas gue baca semuanya, di situ emang gue nggak kayak gue ke bokap gue. Ini anaknya lebih posesif ke ayahnya. Tapi terus gue mikir, gue kapan lagi gue jadi anaknya Om Slamet Raharjo. Orang yang gue tonton filmnya dari gue masih kecil sampai akhirnya gue bisa satu frame sama dia, dan gue jadi anaknya yang bisa ayah, yang bisa gitu-gitu lah, dan bisa marahin ayahnya. Kapan lagi? Aslinya gimana sih Slamet Raharjo? Asik. Menyenangkan banget. Emang udah ya, dia juga dosen ya, Bo. Gue tuh senengnya kalau ketemu aktor-aktor senior gitu, mereka akan berbagi cerita banyak hal. Misalnya gue pancing aja dulu, main film dulu sama sekarang gimana sih Om bedanya gitu. Bu Nini gimana? Dan mereka kan dosen. Bu Nini dan Pak Slamet itu kan Emang dosen. sama-sama dosen ya. Iya. Jadi menyenangkan, dan gue belajar kerendahan hati. Mereka aktor besar, tapi yang Tika, yang gitu-gitu segala macam. Jadi, dan gue kayak berasa sama ibu bapak gue aja. Jadi yang Bu Nini makan, Bu Nini mau apa? Bu Nini aku ambilin ya, misalnya gitu. Atau nggak mereka, Tika belum makan loh dari tadi, Tika harus makan, yang gitu. Wow. Jadi bondingnya kayak ibu sama anak gitu loh. Terus cara mereka mendalami karakternya, iya aku ngomong terus ya, sini sayang. Cara mereka mendalami actingnya, karakternya tuh gue nggak ngerti lagi lah, Robert. Keren banget deh. Mereka kayak nggak perlu reading banyak, tapi kenapa bagus banget mainnya. Gue tuh sampai gini, kenapa ini gimana sih dapat di stage itu tuh gimana? Itu sampai gue ngobrol sama Cut Mini, karena Cut Mini juga menurut gue salah satu orang yang cepat sekali menyerap karakternya. Nggak menyangka ya? Nah, Min, lu gimana sih, Min? Aduh, Botik. Gimana ya, aku bingung. Dia bilang gitu. Tapi mungkin ya itu ya, masalah Allah bisa karena biasa. Dan frekuensi dia bermain film juga banyak sekali, jadi... Jam terbang sih udah... Nah, itu jam terbang sih. Tapi itu quote of the day itu, belajar kerendahan hati. Wah. Oke, Botik, thank you banget waktunya. Sama-sama. Sukses terus ke depannya ya. Iya, thank you Robert, Bye. thank you banget. Horas. Horas, Batavia. Batavia. Ayo. Horas, Batavia Media.